Shalom. Haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita masih membahas tentang Abraham. Jadi tadi bagian pertama yang kemarin itu, sekarang yang kedua, bagian kedua. Abraham sebagai teladan iman bagi orang percaya. Percaya Kristus tentu. Roma 4 ayat 3, ayat 5 sampai 8, ayat 22 sampai 25. Begitu penting ayat yang terjadi di Abraham itu, firman Tuhan kepada Abraham itu diulang lagi pada perjanjian baru atau pada hidup kita. Dan nanti generasi kita terus-menerus yang mau hidup percaya kepada Yesus akan berjalan terus dalam perlindungan, pembelaan, dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Ya, menurut Ibrani 11 ayat 1 dan ayat yang ke-6, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan iman seperti Abraham inilah yang memungkinkan kita berkenan kepada Allah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Oleh karena itu, pertama, itu dia. Apabila Allah melihat hati orang, siapapun dia, yang mau berbalik dari dosa dan percaya kepada Kristus dengan iman, maka Dia dengan cuma-cuma mengampuni dosa mereka, memperhitungkan iman mereka sebagai kebenaran, dan menjadikan mereka anak-anaknya. Roma 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Yang kedua, seperti Abraham, setiap orang percaya kepada Kristus, imannya tidak menjadi lemah, keyakinan terhadap janji Allah tidak bimbang, karena itu kita akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena Yesus Kristus telah diserahkan untuk membereskan, menyucikan kita dari segala pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 18 sampai 25. Yang ketiga, selanjutnya Paulus menegaskan kepada kita yang percaya, hiduplah dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Dan bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah, bermegah dalam kesengsaraan kita. Jadi kalau ada masalah, ada pergumulan, ada penderitaan, tetap sabar, akan dilewati, akan kita lewat bersama Yesus, dan akhirnya bertekun, lalu tahan uji, bertahan terus tahan uji, sehingga pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Amin. Itu dia. Yang keempat, pembenaran karena iman mengakibatkan, pertama, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kedua, kasih karunia. Ketiga, pengharapan. Kalau kita pakai A, B, C, D, ini C, pengharapan. D, keyakinan. E, penderitaan. F, kasih Allah. G, Roh Kudus mengendalikan. Dan H, selamat dari murkanya. Pendamaian dengan Allah. J, keselamatan oleh hidup, dan kehadiran Yesus Kristus yang penuh sukacita dalam hidup kita terus-menerus sampai kekekalan. Luar biasa. Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan sambung lagi. Kita nyanyi dulu, memuji dan menyembah Tuhan. Lagu yang tetap sama. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah dan waktuku sendirian. Dia selalu namanya Yesus.
Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagu ini dibuat oleh teman saya yang sudah kembali ke rumah Bapa, Ola Watimena. Ada banyak lagu yang dia buat, perenungan dia dengan Tuhan, dan dia berjalan di dalam iman. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan, penderitaan dan kesulitan, dia tetap bisa membuat lagu ini, memberkati kita semua, memberkati dimanapun orang yang mau mendengar firman Tuhan dan mendengar lagu pujian bagi Tuhan. Nyanyi terus bagi Tuhan Yesus karena dia luar biasa. Amin.